Aroma busuk yang menusuk hidung mulai tercium dari tengah kebun durian luas di Dusun Tanjung Sari, Desa Lembah Harapan, Kabupaten Musirawas. Awalnya warga sekitar mengira itu hanyalah bangkai hewan yang mati atau mungkin ada orang membuang sampah di antara rimbun pepohonan. Namun pada pagi hari ketiga, bau itu semakin menyengat hingga membuat orang yang melintas terpaksa menutup hidung. Rasa penasaran mendorong beberapa warga untuk mengikuti jalan setapak yang menembus ke dalam kebun durian ingin memastikan sumber bau tersebut. Tak lama kemudian suara teriakan histeris memecah kesunyian desa. Di sebuah lahan terbuka, tempat yang biasa digunakan para pekerja kebun untuk beristirahat siang, terbentang pemandangan yang membuat darah membeku. 20 jenazah manusia tergeletak berserakan, sebagian menumpuk di atas yang lain. Ada yang terlungkup, ada yang terlentang, ada yang masih memeluk jaket lusuh, dan ada pula yang menggigit rapat gigi seakan menahan rasa sakit di detik terakhir hidupnya. Beberapa tubuh sudah mulai membusuk, kulit membiru, mata melotot, dan lalat hijau berkerumun di sekujur badan. Bau anyir kematian bercampur dengan hawa lembab musim kemarau menekan dada siapapun yang berdiri di situ. Mereka yang melihatnya hanya mampu terdiam, wajah pucat pasi. Laporan cepat sampai ke kepolisian sektor Lembah Harapan, dan kurang dari 1 jam, aparat kepolisian kabupaten sudah tiba untuk memasang garis polisi di seluruh kebun. Puluhan petugas berseragam hijau lumut membentuk barikade menghalau warga agar tidak mendekat. Tim forensik dipanggil, ambulans berdatangan membawa kantong jenazah. Di tengah keramaian itu muncul sosok Ibu Siti Marni, pemilik kebun berusia sekitar 55 tahun dengan wajah putih pucat. Ia menutup mulut dengan tangan, menangis tersedu-sedu. "Ya Allah, kenapa bisa jadi begini?" lirihnya. Di hadapan polisi, Ibu Siti menjelaskan bahwa para korban adalah buruh harian lepas yang ia sewa selama 2 bulan terakhir untuk panen dan merawat kebun duriannya. Kebanyakan dari mereka adalah pemuda desa miskin dari daerah sekitar Musirawas dan Ogan Ilir. Mereka tinggal di gubuk kayu di kebun, bekerja dari pagi hingga sore, makan dan minum disediakan dari dapur rumah Ibu Siti. Baru 2 hari lalu mereka masih tertawa-tawa. "Saya tidak mengerti kenapa sekarang semuanya meninggal," katanya dengan suara bergetar. Pemeriksaan awal tidak menemukan luka terbuka atau tanda-tanda perkelahian. Kematian mereka sunyi seakan tenaga dan nyawa tersedot habis hanya dalam beberapa jam. Tim forensik mengambil sampel dari sisa makanan dan minuman di lokasi, termasuk nasi putih yang tersisa di panci besar dan beberapa kotak styrofoam yang belum dibuka. Semua bukti langsung disegel untuk diperiksa di laboratorium. Kabar kematian massal ini menyebar cepat ke seluruh desa. Puluhan warga berdiri di luar garis polisi, saling berbisik. Keracunan gas beracun dari tanah. Ada yang selamat tidak. Di bawah terik matahari, bau mayat bercampur dengan aroma pupuk durian dan tanah lembab menciptakan suasana menyeramkan yang tak biasa. Jenazah terakhir diangkat ke tandu ditutupi kain putih melewati kerumunan yang menahan napas. Di markas kepolisian Kabupaten Musirawas, rapat darurat digelar malam itu. Kompol Arman Saputra, Kepala Kepolisian Kabupaten, memimpin langsung penyelidikan. Dugaan awalnya ini bukan kecelakaan biasa. Hampir mustahil 20 orang keracunan secara bersamaan di ruang terbuka tanpa ada yang bisa menyelamatkan diri. Hasil visum sementara menunjukkan seluruh korban mengalami gagal napas, akut henti jantung mendadak, dan kejang otot, gejala khas racun syaraf. Informasi ini dikunci rapat, namun foto buram lokasi kejadian sudah mulai beredar di grup Facebook warga, memicu ribuan komentar. Ada yang menuduh mereka makan jamur beracun, ada yang mengaitkannya dengan sengketa upah, bahkan ada yang percaya ini kutukan tanah karena dulu lokasi ini pernah menjadi kuburan massal masa konflik. Malam itu Ibu Siti kembali dipanggil ke kantor polisi. Ia tetap bersikeras tidak tahu apa-apa. "Saya cuma mempekerjakan mereka. Semua makanannya dimasak oleh orang dapur saya. Tidak ada alasan bagi saya untuk mencelakai mereka." Namun Kompol Arman tak mudah percaya. Ia memerintahkan pemeriksaan rekaman CCTV di sekitar kebun dan mendata semua orang yang berinteraksi dengan para pekerja dalam 72 jam terakhir. Penyelidikan mulai bergerak. Keesokan paginya, ketika tim penyelidik mulai mengumpulkan keterangan dari warga sekitar, sebuah kabar mengejutkan datang dari Puskesmas Lembah Harapan. Ada seorang pekerja kebun durian yang selamat. Namanya Rudi Hartono, 29 tahun, asal desa Karanganyar, Ogan Ilir. Ia adalah buruh baru yang mulai bekerja di kebun Ibu Siti sekitar 3 bulan lalu. Menurut catatan medis pagi sebelum kejadian, ia mengalami alergi parah setelah tanpa sengaja memakan serangga kalajengking kecil yang masuk ke dalam piring nasi sisa malam sebelumnya. Tubuhnya mendadak gatal-gatal hebat, wajah memerah, napas tersengal. Rekan-rekannya panik dan membawanya ke puskesmas.
Di sanalah Rudi mendapat suntikan antihistamin dan infus lalu terbaring lemas di ranjang besi, sama sekali tidak mengetahui bahwa siang itu 20 orang teman kerjanya akan mati dalam waktu bersamaan. Begitu sadar sepenuhnya dan mendengar kabar itu, Rudi pucat pasi. "Mereka mati semua, Pak." Andi Jaka Buati juga. Suaranya gemetar, mata berkaca-kaca. Kompol Arman langsung memerintahkan agar Rudi dipindahkan ke ruang isolasi yang dijaga ketat 24 jam. Ia bukan hanya saksi hidup, tetapi kemungkinan besar adalah kunci yang bisa membuka tabir misteri ini. Rudi mulai menceritakan apa yang ia ingat. Malam sebelum kejadian, semua pekerja makan malam seperti biasa. Menu hari itu nasi putih, sayur daun singkong, dan ikan asin. Tidak ada yang aneh. Pagi harinya sekitar pukul 10, ia mulai merasa gatal di tenggorokan, lalu tubuhnya membengkak. Ia pamit ke teman-temannya untuk pergi berobat, meninggalkan mereka di dapur. "Waktu saya dibawa pergi, Bu Siti ada di rumah besar dekat dapur. Saya lihat dia masuk ke belakang sebentar. Tapi setelah itu saya pingsan di jalan ke puskesmas." Keterangan itu langsung membuat Kompol Arman mencatat sesuatu di buku kecilnya. Akses ke dapur dan peralatan masak sangat terbatas, dan kunci gudang bahan makanan dipegang langsung oleh Ibu Siti. Sementara itu, hasil laboratorium pertama mulai masuk pada sore hari. Sampel nasi putih dan sisa sayur dari lokasi menunjukkan kandungan carbofuran, pestisida pertanian beracun tinggi yang sejak lama dilarang peredarannya di Indonesia. Zat ini tidak berwarna dan tidak berbau jika dilarutkan, dan cukup beberapa miligram untuk membunuh manusia dalam waktu kurang dari 30 menit. Dengan temuan ini, dugaan keracunan makanan biasa langsung gugur. Yang terjadi di kebun durian milik Ibu Siti adalah pembunuhan massal dengan perencanaan. Kompol Arman memerintahkan timnya merekonstruksi kejadian pagi itu. Mereka menemukan bahwa juru masak kebun, seorang perempuan paruh baya bernama Bu Narti, meninggalkan dapur sekitar pukul 9.30 untuk membeli kecap di warung desa. Dapur dibiarkan kosong selama 20 menit, cukup waktu bagi seseorang untuk memasukkan racun ke dalam panci nasi yang sudah matang. Dan orang yang punya akses penuh ke gudang pestisida dan bahan makanan hanya Ibu Siti Marni. Sore itu, Ibu Siti Marni dipanggil lagi ke kantor Polsek Lembahu Harapan untuk dimintai keterangan tambahan. Ia datang masih dengan pakaian yang sama. Seperti kemarin, kebaya sederhana warna coklat tua, rambut disanggul seadanya. Bibirnya terus komat kamit seakan berdoa, dan matanya terlihat berkaca-kaca setiap kali menyebut nama para korban. Namun Kompol Arman sudah berpengalaman 20 tahun menangani kasus. Ia tahu bahwa kesedihan yang tulus biasanya tidak meninggalkan jeda untuk memperhatikan sekitar, sedangkan Ibu Siti di sela-sela tangisnya sesekali melirik cepat ke arah para penyidik seolah mengukur reaksi mereka. "Ibu, kami ingin menanyakan beberapa hal tentang hari kejadian," ujar Arman dengan nada tenang. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Pagi itu saya hanya melihat mereka tertawa-tawa. Saya ke dapur cuma sebentar memastikan nasi cukup untuk semua," jawab Siti, suaranya serak. Catatan awal polisi menunjukkan bahwa Ibu Siti adalah satu-satunya orang yang memiliki kunci gudang bahan makanan dan pestisida. Gudang itu menyimpan berbagai jenis racun pertanian, termasuk beberapa merek yang sudah dilarang pemerintah. Saat petugas menggeledah, ditemukan satu botol kecil bekas pestisida Furadan di pojok rak. Botolnya kosong, tetapi baunya masih menyengat. Siti mengaku botol itu bekas lama, yang lupa dibuang. Penyidik juga mulai menggali latar belakang keuangan Ibu Siti. Di mata warga, ia dikenal sebagai pemilik kebun durian yang sukses, sering menyumbang untuk kegiatan desa. Tapi data dari Koperasi Simpan Pinjam bercerita lain. Siti memiliki utang lebih dari 1,5 miliar rupiah kepada sebuah lembaga keuangan ilegal. Bahkan 2 bulan lalu ia sempat menerima ancaman penyitaan lahan jika tidak melunasi sebagian utang dalam waktu dekat. Keterangan dari para pekerja yang masih hidup, beberapa yang tidak sedang bekerja saat kejadian, menguatkan kecurigaan. Mereka bercerita bahwa sepekan sebelum tragedi sebagian buruh mulai menagih gaji yang tertunda. Siti terlihat gelisah dan pernah mengeluh, "Kalau begini terus saya bisa bangkrut." Di antara tumpukan bukti dan keterangan, perlahan-lahan sebuah benang merah terbentuk: utang besar, tuntutan pembayaran dari buruh, akses penuh ke dapur, dan keberadaan racun mematikan di gudang pribadinya. Namun Arman tahu untuk menjerat Siti polisi memerlukan lebih dari sekadar motif dan kesempatan. Mereka membutuhkan saksi atau bukti langsung bahwa racun benar-benar dimasukkan olehnya ke makanan. Dan kunci itu mungkin ada pada Rudi Hartono. Malam itu di ruang isolasi Puskesmas Lembah Harapan, Rudi Hartono terbaring menatap langit-langit. Obat alergi membuat tubuhnya lemas, tetapi pikirannya tidak henti memutar ulang kejadian pagi sebelum tragedi. Sekitar pukul 9.30 ia ingat sedang mencuci piring di belakang dapur. Saat itu Bu Narti, juru masak kebun, pamit keluar membeli kecap di warung desa. Tinggallah Rudi sendirian di dapur.
ia masih ingat suara langkah kaki mendekat dari arah rumah besar. Dari celah pintu setengah terbuka, Rudi melihat Ibu Siti Marni masuk sambil membawa sesuatu yang dibungkus plastik bening. Ia menoleh cepat ke arah Rudi dan berkata, "Kamu istirahat saja nanti biar ibu yang beresin." Karena tidak enak hati, Rudi pergi ke belakang mengambil jemuran. Beberapa menit kemudian rasa gatal mulai menjalar di tenggorokannya, tanda alergi sedang kambuh. Ia buru-buru pamit ke teman-temannya untuk pergi berobat. Sejak saat itu, ia tidak melihat lagi apa yang dilakukan Ibu Siti di dapur. Ketika Kompol Arman mendengar cerita ini, ia langsung memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mencatat detail waktu dan posisi. Jika keterangan ini benar, maka ada jendela waktu 20 menit di mana dapur kosong dan Ibu Siti berada di dalam sendirian tepat sebelum semua orang makan siang. Sementara itu, tim forensik yang memeriksa panci nasi menemukan butiran putih yang menempel di dasar tidak larut sempurna. Setelah diuji, butiran itu mengandung carbofuran murni dengan konsentrasi tinggi. Cara penempatannya menunjukkan racun ditaburkan setelah nasi matang, bukan saat dimasak, sesuai dengan dugaan bahwa seseorang sengaja menambahkannya belakangan. Semua petunjuk mulai mengarah jelas ke satu nama, Siti Marni. Namun Arman memutuskan untuk tidak langsung menangkapnya. Ia ingin menggali lebih dalam, terutama soal siapa yang sebenarnya merencanakan semuanya. Sebab dalam pengalaman Arman, pelaku utama kadang bukanlah orang yang terlihat paling mencurigakan. Dan dari beberapa keterangan warga, ada satu sosok yang namanya mulai muncul berulang-ulang. Bayu Saputra, 35 tahun, anak tunggal Siti, pernah terjun di bisnis properti, namun bangkrut dan dikenal sering bergaul dengan kelompok rentenir di Pontianak. Nama Bayu Saputra mulai sering terdengar dalam bisikan para pekerja kebun maupun warga sekitar. Meski jarang terlihat di kebun, orang tahu ia adalah anak tunggal dari Siti Marni. Beberapa tahun lalu, Bayu sempat dikenal sebagai broker properti di Pontianak. Gayanya perlente, selalu memakai kemeja rapi dan mengendarai mobil SUV hitam. Namun sejak tahun lalu, bisnisnya runtuh akibat investasi tanah fiktif yang memakan modal miliaran rupiah. Catatan intelijen kepolisian mengungkap fakta lain. Bayu punya hubungan dekat dengan kelompok lintah darat yang kerap memakai kekerasan untuk menagih utang. Salah satu nama yang muncul adalah Johnny Cobra, sosok yang pernah masuk penjara karena kasus penganiayaan. Bayu diduga meminjam uang lewat jaringan Johnny untuk menutup kerugian bisnisnya. Bunga mencekik ditambah ancaman setiap minggu membuat posisinya semakin terjepit. Kompol Arman membaca berkas intelijen itu dengan wajah tegang. Kalau ibu ini terlilit utang, logisnya dia akan cari solusi. Tapi kalau si anak ikut campur, bisa jadi skenarionya jauh lebih rumit, pikirnya. Ia meminta tim cyber untuk melacak ponsel Bayu pada tanggal 14 Juni, hari tragedi. Hasilnya mengejutkan. Data GPS menunjukkan bahwa antara pukul 07.15 hingga 09.30 ponsel Bayu berada dalam radius 300 meter dari kebun durian. Lokasinya bahkan terekam mendekati gudang penyimpanan. Padahal dalam alibinya, Bayu mengaku berada di Pontianak sejak pagi lengkap dengan bukti struk pembelian kopi di sebuah kafe elit pukul 10.15. Dugaan kuat muncul, ia sengaja datang lebih awal ke kebun, lalu bergegas pergi untuk menciptakan jarak waktu yang cukup sebelum alibi Pontianak dimulai. Di sisi lain, tim forensik digital berhasil memulihkan beberapa pesan yang telah dihapus dari aplikasi chat Bayu. Salah satunya pesan yang dikirim ke ibunya pada malam sebelum kejadian, "Bu, lakukan saja seperti yang saya bilang, jangan ragu. Kalau semua berjalan mulus besok sore, kita bisa tenang." Bagi Arman, pesan singkat itu adalah potongan puzzle yang hampir melengkapi gambar besar. Tapi ia tahu pengakuan langsung akan jauh lebih kuat di pengadilan dibanding sekadar data digital. Untuk itu, strategi face-to-face confrontation mulai disusun. Tanggal 17 Juni, Bayu dipanggil ke Polres Lembah Harapan untuk klarifikasi tambahan. Ia datang mengenakan kemeja putih dan celana bahan, wajahnya tampak percaya diri. "Silakan duduk Pak Bayu," sapa Arman dengan nada datar. Bayu tersenyum tipis. "Saya sudah bilang semuanya, Pak. Saya tidak di sini waktu itu. Mungkin ibu saya jadi korban fitnah orang." Namun saat penyidik menunjukkan printout peta GPS, tangannya mulai mengepal. Arman melanjutkan dengan menunjukkan foto botol pestisida dari gudang, lalu salinan pesan chat yang berhasil dipulihkan. Deglutisi Bayu terlihat jelas meski ia berusaha menahan ekspresi. "Itu bukan bukti saya terlibat. Saya cuma minta ibu berhenti memberi makan pekerja yang suka bikin ribut," dalihnya. Arman tidak membantah. Ia hanya berkata, "Kami akan mengatur pertemuan Anda dengan Ibu Siti. Mungkin itu bisa memperjelas." Rencana konfrontasi mulai bergerak. Keesokan paginya, ruang interogasi khusus disiapkan. 2 kursi diletakkan saling berhadapan, hanya dipisahkan meja besi dingin. Kamera pengawas di sudut ruangan menyala merekam setiap detik. Siti Marni masuk lebih dulu. Matanya cekung, kulit wajahnya pucat akibat kurang tidur. Tak lama Bayu masuk melangkah ragu.
Saat tatapan ibu dan anak bertemu ada jeda hening yang menggantung di udara. Arman memulai dengan suara tenang, namun menusuk Bu Siti Bayu. Kami sudah mendengar versi kalian masing-masing. Sekarang kami ingin tahu kebenaran dari mulut kalian sendiri di hadapan satu sama lain. Siti menunduk kedua tangannya bergetar di pangkuan. Bayu menghela napas panjang, matanya menghindar. Lalu Arman membacakan seluruh bukti waktu GPS, isi pesan hasil laboratorium dan keterangan Rudi Hartono yang melihat Siti masuk dapur di saat kosong. Siti mulai terisak kali ini dengan air mata sungguhan. Saya yang masukin bubuk itu ke nasi, ucapnya lirih. Ruangan hening. Saya cuma mau mereka takut dan pergi. Saya tidak tahu kalau semua akan mati. Bayu langsung menoleh, wajahnya campuran terkejut dan marah. Bu, kenapa ibu bilang semua? Itu saya yang. Bayu menghentikan kalimatnya, sadar ia nyaris mengaku. Tapi Arman sudah menangkapnya. Silakan lanjutkan Pak. Bayu tekan Arman. Beberapa detik keheningan terasa seperti menit. Lalu Bayu mengucapkannya pelan namun cukup jelas untuk terekam kamera. Saya yang beli racun itu. Saya yang bilang pada ibu untuk tidak setengah-setengah. Kalau cuma menakut-nakuti mereka akan balik lagi. Satu kali habis beres semua. Pengakuan itu menutup rapat lingkar misteri yang selama ini membelit kasus. Dan bagi Arman ini adalah titik di mana kebenaran akhirnya menembus dinding kebohongan. Setelah pengakuan itu, udara di ruang interogasi terasa berat. Kompol Arman memberi isyarat pada timnya untuk melanjutkan dengan pertanyaan rinci. Ia tahu, pengakuan parsial hanyalah pintu masuk, yang dibutuhkan adalah gambaran lengkap dari awal hingga akhir. Bayu menunduk beberapa saat lalu mulai bicara dengan suara serak. Seminggu sebelum kejadian, debt collector datang ke rumah ibu. Mereka ancam kalau dalam 3 hari uang tidak dibayar kebun durian akan disita. Waktu itu kami sudah benar-benar buntu. Saya tahu, pekerja-pekerja itu terus menagih upah sekitar 200 juta. Kalau mereka melapor ke polisi urusan utang, kami akan terbongkar, dan rentenir akan tahu kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Siti Marni yang duduk di seberang menyeka air mata. Saya tidak mau kehilangan kebun itu. Kebun itu warisan almarhum suami saya, satu-satunya yang kami punya. Bayu mengangguk pelan. Saya mulai mencari cara. Lalu teringat soal racun pertanian yang pernah saya dengar dari seorang teman di perbatasan. Dia bilang, ada zat yang tidak berbau, tidak berwarna, mematikan hanya dalam hitungan menit. Namanya carbofuran. Di Indonesia sudah dilarang, tapi di pasar gelap masih ada. Menurut Bayu, 2 hari sebelum kejadian ia berangkat ke daerah perbatasan Entikong, Kalimantan Barat. Di sana ia bertemu seorang penjual pestisida ilegal yang dikenal dengan sebutan Pak Tamin. Transaksi dilakukan di gudang tua dekat jalur tikus perbatasan. Bayu membeli 1 botol kecil cairan carbofuran pekat dibungkus plastik hitam. Saya bayar tunai 3 juta rupiah. Orang itu bahkan ajari cara mencampur ke makanan supaya cepat bereaksi, katanya. Setelah membawa racun pulang, Bayu menyimpannya di lemari besi kecil di rumah Ibu Siti. Mereka membicarakan rencana pada malam 13 Juni. Saya bilang ke ibu, besok Bu Narti pasti keluar beli kecap seperti biasa. Waktu itulah ibu masuk ke dapur. Tuang larutan racun ke nasi setelah matang. Jangan terlalu banyak di satu tempat, supaya semua kebagian dosis. Siti menunduk, suaranya bergetar. Saya tanya lagi, Bayu ini tidak akan membunuh mereka kan? Dia diam sebentar lalu bilang, kalau mati ya mati. Yang penting urusan selesai. Tanggal 14 Juni pagi hari, Bayu sengaja datang ke kebun sebelum jam 8. Ia memarkir mobil agak jauh di belakang gudang agar tidak terlihat pekerja. Botol racun disimpan di kantong kain. Dari kejauhan ia melihat Bu Narti mulai sibuk menyiapkan bumbu. Sekitar pukul 9:30 sesuai prediksi, Bu Narti keluar membeli kecap di warung desa. Saat itulah Bayu memberi isyarat dengan tangan pada ibunya yang sedang memetik durian tak jauh dari dapur. Siti masuk ke dapur memastikan tidak ada siapapun. Ia mengambil botol kecil dari kantong plastik, membuka tutupnya, lalu meneteskan larutan ke nasi panas di panci besar. Aroma nasi bercampur uap racun hampir tidak berbeda, hanya sedikit getir yang cepat hilang. Setelah itu Siti mengaduk perlahan agar racun tercampur merata. Butiran putih kecil yang tidak larut sempurna menempel di dasar panci, tapi ia mengabaikannya. Saya pikir mereka tidak akan menyadari, ucap Siti lirih. Menjelang siang semua pekerja berkumpul di lantai makan, kecuali Rudi Hartono yang sedang dalam perjalanan ke puskesmas karena alergi. Makan siang berlangsung seperti biasa. Sekitar 20 menit setelah makan, tanda-tanda mulai muncul: pusing, mual, tubuh kejang, dan napas tersengal. Suara panik memenuhi udara. Beberapa pekerja mencoba mencari pertolongan, tapi dalam waktu setengah jam semuanya tumbang. Bayu yang saat itu sudah melaju ke Pontianak untuk membuat alibi mengaku mendapat telepon dari ibunya. Ibu bilang semua sudah terjadi. Saya suruh ibu tenang, bilang ini akan terlihat seperti keracunan makanan biasa.
Namun rencana mereka mulai retak ketika polisi menemukan bahwa jumlah korban tidak sesuai dengan catatan pekerja. Hilangnya satu orang Rudi menjadi celah besar. Waktu saya dengar ada yang selamat, saya tahu ini akan berbahaya, kata Bayu. Kompol Arman mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail. Jadi Anda membeli racun, menyusun rencana, dan meminta ibu Anda mengeksekusi, tanya Arman. Bayu mengangguk pasrah. Ya, tapi semua ini saya lakukan demi menyelamatkan keluarga. Arman menatapnya dingin. Menyelamatkan keluarga tidak pernah berarti mengorbankan 25 nyawa. Siti terisak memegangi wajahnya. Seandainya saya bisa memutar waktu, namun di ruang itu penyesalan tidak menghapus fakta. Bukti digital, kesaksian Rudi, hasil forensik, dan pengakuan lisan telah membentuk rantai yang tak bisa dipatahkan. Di luar ruang interogasi, petugas mulai menyiapkan berkas untuk kejaksaan. Kasus ini resmi naik menjadi pembunuhan berencana dengan korban massal, salah satu yang terbesar dalam sejarah daerah itu. Pagi 20 September 2018, halaman Pengadilan Negeri Pontianak sudah dipenuhi ratusan warga sejak matahari baru muncul. Udara lembab bercampur aroma kopi dari pedagang keliling. Orang-orang berdesakan di pintu masuk ingin melihat langsung sidang kasus pembunuhan massal di kebun durian milik Siti Marni. Media nasional memenuhi sisi tangga pengadilan, tripod kamera berjajar, wartawan memegang mikrofon siap merekam setiap detik. Di ruang sidang utama suasana tegang menyelimuti. Kursi pengunjung penuh, sebagian terpaksa berdiri di lorong. Di depan dua kursi terdakwa berdampingan Bayu Saputra dan ibunya Siti Marni. Siti mengenakan kebaya hitam, polos rambutnya disanggul sederhana. Wajahnya tampak pucat, mata cekung akibat berhari-hari tidak tidur nyenyak. Bayu sebaliknya duduk tegak mengenakan kemeja putih, ekspresi nyaris tanpa emosi. Tepat pukul 9 Hapostu, Hakim Ketua Bagus Santosa memasuki ruangan. Palu diketuk 3 kali. Sidang perkara pidana nomor 241 PIDB 2018 PN Pontianak dinyatakan dibuka untuk umum, ucapnya lantang. Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Ratna Wulandari berdiri membacakan surat dakwaan. Suaranya tegas, tak bergetar sedikit pun. Bahwa terdakwa Bayu Saputra dan terdakwa Siti Marni pada tanggal 14 Juni 2018 di Desa Lembah Harapan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah melakukan pembunuhan terhadap 25 orang pekerja kebun durian dengan menggunakan zat beracun jenis carbofuran. Ratna menjelaskan secara rinci bagaimana Bayu membeli racun di Entikong, membawa pulang lalu merencanakan waktu eksekusi saat juru masak keluar. Ia menyebutkan hasil forensik yang menunjukkan 100% sampel nasi mengandung racun dengan dosis mematikan. Ruangan hening, hanya suara ketukan pena di buku catatan wartawan yang terdengar. Ketika foto-foto korban ditayangkan di layar proyektor, tubuh kaku, mata melotot, bibir membiru, terdengar isak tangis di kursi pengunjung. Seorang perempuan paruh baya jatuh pingsan, diyakini ibu salah satu korban. Petugas medis bergegas membawanya keluar. Hakim sempat mengetuk palu untuk menenangkan suasana. Setelah pembacaan dakwaan, giliran saksi dihadirkan. Rudi Hartono satu-satunya yang selamat melangkah pelan ke kursi saksi. Tubuhnya masih kurus, bekas alergi belum sepenuhnya hilang. Dengan suara terbata, ia menceritakan detik-detik sebelum tragedi saat melihat Ibu Siti masuk dapur membawa plastik bening lalu menyuruhnya istirahat. Kalau saja saya tidak sakit hari itu, mungkin saya sudah bersama mereka, ucapnya menahan air mata. Pembela mencoba menggiring opini bahwa Rudi hanya mengira-ngira, namun JPU mematahkan argumen dengan rekaman CCTV dari warung desa yang menunjukkan Bunarti keluar pada jam yang sama Rudi sebutkan. Seluruh alibi runtuh. Di sesi berikutnya, saksi ahli forensik memaparkan efek carbofuran, gangguan saraf, kejang, kelumpuhan otot pernapasan, dan kematian dalam 10-30 menit tergantung dosis. Racun ini tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak akan menyadari sebelum gejala muncul, jelasnya. Hakim mencatat setiap poin, wajahnya serius. Memasuki bagian pemeriksaan, terdakwa Siti Marni diminta berdiri. Hakim Bagus bertanya langsung, apakah benar Anda yang memasukkan racun ke nasi Siti? Menunduk, air mata jatuh ke lantai. Benar Yang Mulia, tapi saya melakukannya atas desakan anak saya. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Bayu langsung menoleh, wajahnya menegang. Saya tidak memaksa, saya hanya bilang harus ada cara menghentikan mereka, ujarnya keras. Hakim mengangkat tangan memberi isyarat untuk diam. Kita dengar satu persatu, tegasnya. Jaksa lalu membacakan transkrip percakapan dari pesan singkat yang dipulihkan tim cyber. Ibu, lakukan saja seperti yang saya bilang. Setelah ini semuanya akan beres. Bukti itu memaku pandangan semua orang pada Bayu. Beberapa pengunjung menggeleng tak percaya.
Pada tahap tuntutan, JPU menyatakan bahwa kedua terdakwa telah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan pemberatan karena jumlah korban yang sangat banyak. Kami menuntut pidana mati untuk terdakwa Bayu Saputra dan pidana penjara seumur hidup untuk terdakwa Siti Marni, ucap Ratna, suaranya tegas namun dingin. Suasana ruang sidang seketika membeku. Siti menangis terseduh sementara Bayu tetap diam menatap lurus ke depan. Hakim memberi kesempatan terdakwa menyampaikan pembelaan. Siti berkata lirih, "Saya mohon ampun pada keluarga korban. Saya menyesal. Tapi semua sudah terlambat." Bayu hanya berkata singkat, "Saya lakukan demi keluarga. Dunia ini kejam." Hakim Bagus menutup sidang hari itu dengan menjadwalkan putusan 2 minggu kemudian. Saat palu diketuk, sebagian pengunjung bersorak kecil, sebagian lagi terdiam memandangi kedua terdakwa yang digiring keluar dengan borgol. Kamera wartawan berkedip-kedip menangkap setiap ekspresi atau ketiadaan ekspresi di wajah Bayu. Di luar gedung, keluarga korban berkumpul memeluk Rudi. Beberapa di antara mereka berkata bahwa apapun putusan nanti, luka yang ditinggalkan tidak akan pernah sembuh. Dan di antara kerumunan itu, langit Pontianak sore itu tampak kelabu seolah ikut menyerap duka yang menggantung di udara. Tanggal 4 Oktober 2018. Pengadilan Negeri Pontianak kembali dipenuhi ratusan orang sejak pagi buta. Dari pintu gerbang hingga lorong menuju ruang sidang, aparat kepolisian berjaga ketat. Hari ini adalah hari pembacaan putusan perkara pembunuhan massal di Kebun Durian Desa Lembah Harapan, kasus yang menggemparkan Kalimantan Barat selama berbulan-bulan. Di dalam ruang sidang suasana sunyi, seperti dipagari oleh ketegangan. Keluarga korban duduk di barisan depan, beberapa membawa foto almarhum dalam bingkai sederhana. Tangis pelan terdengar bercampur bisik-bisik doa. Di kursi terdakwa, Bayu Saputra duduk tegak, wajah datar seperti tidak terusik oleh tatapan tajam puluhan pasang mata. Di sampingnya, ibunya Siti Marni tampak lebih ringkih dari sebelumnya, pundaknya merosot, tatapan kosong. Tepat pukul 9.30, majelis hakim yang diketuai Bagus Santosa memasuki ruangan. Palu diketuk 3 kali. Semua berdiri, lalu duduk kembali. Hakim Bagus membuka berkas putusan tebal yang terletak di depannya. Suaranya tenang, tetapi setiap kata terasa seperti palu yang menghantam dinding batin para terdakwa. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Bayu Saputra dan terdakwa Siti Marni telah mengakibatkan 25 nyawa melayang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan matang, menggunakan racun mematikan yang dicampurkan ke makanan korban, bahwa perbuatan ini menimbulkan keresahan luas dan luka mendalam bagi keluarga korban. Ruangan nyaris hening, hanya bunyi lembaran kertas di balik yang terdengar. Sesekali hakim berhenti sejenak untuk meneguk air lalu melanjutkan. Menimbang bahwa terdakwa Bayu Saputra adalah pihak yang menggagas, membeli dan mengatur pelaksanaan pembunuhan, bahwa terdakwa Siti Marni turut serta secara sadar memasukkan racun ke dalam makanan. Beberapa keluarga korban menggeleng pelan, air mata jatuh membasahi pipi. Rudi Hartono satu-satunya yang selamat menatap lekat ke arah Bayu, seolah mencoba menemukan sedikit rasa penyesalan di wajahnya. Tapi Bayu tetap tanpa ekspresi. Hakim Bagus menghela napas panjang lalu membaca amar putusan. Menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Bayu Saputra. Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa Siti Marni. Ruangan seketika riuh. Beberapa keluarga korban menangis lega, sebagian lain memeluk sesama dengan erat. Seorang ibu muda terisak sambil memandang foto suaminya. "Kamu sudah tenang sekarang," bisiknya lirih. Di sisi lain, wajah Bayu tetap datar, hanya bibirnya yang bergerak tipis membentuk senyum aneh. Siti Marni menunduk dalam kedua tangannya, gemetar memegang ujung kebaya. Hakim menutup sidang dengan mengetuk palu 3 kali. Putusan ini final di tingkat pengadilan negeri, namun kedua terdakwa masih memiliki hak mengajukan banding. Meski demikian, banyak pihak meyakini hukuman ini akan sulit berubah mengingat bukti yang kuat dan desakan publik yang besar. Di luar gedung, suasana bercampur antara lega dan duka. Wartawan berebut mewawancarai keluarga korban. "Kami puas, tapi hati kami tetap kosong. Anak saya tidak akan kembali," ujar seorang ayah dengan mata merah. Rudi yang kini menjadi saksi kunci dan simbol hidup dari tragedi itu berkata singkat, "Saya selamat, tapi saya kehilangan keluarga di sini. Saya ingin semua orang tahu bahwa keserakahan bisa membunuh." Kepolisian Kalimantan Barat juga memberikan pernyataan resmi. Kasus ini adalah pelajaran bahwa motif ekonomi bisa mendorong orang melakukan kejahatan tak terbayangkan. Kami mengimbau masyarakat mencari jalan keluar yang sah dan aman, bukan memilih jalan pintas yang merenggut nyawa, ujar Kapolda. 3 bulan kemudian, kebun durian seluas 3 hektar milik keluarga terdakwa dilelang untuk membayar sebagian kompensasi kepada keluarga korban. Namun banyak yang menolak menerima uang itu, menganggap tidak ada jumlah yang bisa menebus kehilangan nyawa. Kebun itu akhirnya dibiarkan terbengkalai.
Rumput liar tumbuh menutupi jalan setapak batang-batang durian tua menjulang sepi. Warga setempat menyebutnya kebun darah, nama yang mengingatkan setiap orang pada tragedi 14 Juni 2018. Beberapa penduduk mengaku mendengar suara-suara aneh saat malam hari, bisikan tangisan, bahkan aroma nasi hangat yang samar-samar tercium di udara. Entah benar atau sekadar imajinasi, cerita itu membuat tak seorang pun mau mendekat setelah matahari terbenam. Bagi banyak orang, kasus ini menjadi cermin gelap tentang sifat manusia. Siti Marni dulu dikenal sebagai ibu dermawan yang sering membantu tetangga, berubah menjadi pelaku pembunuhan massal. Bayu Saputra, anak tunggal yang diharapkan menjadi tulang punggung keluarga, memilih mengorbankan nyawa orang lain demi mempertahankan harta. Kejahatan mereka tidak lahir dari kebencian langsung, tetapi dari kelemahan rasa takut dan keserakahan yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Pertanyaan yang tersisa di benak banyak orang adalah, jika kita berada di posisi mereka, apakah kita akan tetap memilih yang benar? Tidak ada yang dilahirkan sebagai pembunuh. Namun setiap manusia punya titik rapuh, dan jika kita tidak menjaganya, titik itu bisa berubah menjadi pintu menuju kehancuran. Kasus ini kini tercatat sebagai salah satu tragedi paling kelam di Kalimantan Barat. Dan setiap tahun pada tanggal 14 Juni, keluarga korban berkumpul untuk berdoa di tepi kebun, yang kini sepi, mengingat kembali orang-orang yang mereka cintai, dan berharap tragedi serupa tak akan pernah terulang.